Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. Kembali kami menyapa di Hujah Aswaja. Edisi hari ini 15 Mei 2023 atau masih bertepatan dengan 24 Syawal 1444 Hijriah. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Ya, saya kembali Adi Prasetyo hadir menyapa Anda di Hujah Aswaja. Dan karena kita momennya masih bulan-bulan Syawal, otomatis bahasan kita juga tidak jauh tentang halal bihalal. Kalau sudah ngomongin masalah halal bihalal nih, salah satu tradisi yang selalu hadir saat Idul Fitri adalah halal bihalal. Biasanya halal bihalal ini dilakukan dengan bersilaturahmi ke rumah tetangga, saudara, kerabat, atau klien dan lain sebagainya. Nah, halal bihalal ini juga merupakan salah satu media memperkuat persatuan bangsa. Seperti apa itu nantinya akan kita bahas bersama Ustadz kita, Ustadz Fathul Qadir MHI, tim Aswaja NU Center Jawa Timur. Kebetulan beliau juga sudah hadir bersama kita. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Sama-sama Ustaz. Masih di bulan-bulan Syawal. Ya, akhir-akhir bulan Syawal ini ya. Bulan Syawal gitu. Semuanya kegiatan masih lancar-lancar sih Ustaz di PB Jawa Timur nih. Alhamdulillah tetap lancar kita juga tetap memproduksi konten-konten, tulisan-tulisan terkait dengan penguatan Aswaja. Tetap kita aktif selalu mengisi di medsos dan juga di berbagai tempat ya. Baik. Saya persilakan dulu untuk menyapa sahabat-sahabat atau telur yang ada di rumah yang menonton kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 yang kami hormati. Selamat menikmati tayangan Hujah Aswaja pada kesempatan sore hari ini dalam mengangkat tema halal bihalal. Kita masih dalam suasana lebaran meskipun sudah hampir habis. Hampir habis. Ustaz, baik, kita ke satu yang pertanyaan yang saya sampaikan dulu Ustaz. Apa sih sebetulnya HBH itu dan bagaimana penjelasannya dan berawal dari atau bermula dari mana kok bisa ada halal bihalal, kenapa tidak haram biharam atau apa begitu? Monggo Ustaz. Istilah halal bihalal Ustaz. Jadi istilah halal bihalal ini memang kalau secara ilmu alat nahwu shorof mungkin kurang tepat ya, tapi kadung sudah menjadi sebuah istilah yang berisi sebuah tradisi silaturahim, kemudian populer dengan istilah halal bihalal atau HBH. Nah, bagaimana itu? Ya, kemudian banyak yang mengartikan, jadi istilahnya supaya sesuai dengan kaidah nahwu shorof, kemudian diistilahkan dengan tolabul halal bitorikin halal. Jadi mencari sesuatu yang halal dengan cara yang halal. Nah, ini kaitannya dengan apa? Halal ini kaitannya dengan suasana Hari Raya Idul Fitri yang berkaitan dengan apa? Dengan bagaimana saling menghalalkan antar kesalahan manusia satu dengan manusia yang lain. Jadi kaitannya dengan apa? Silaturahim. Pasca kita menjalankan puasa Ramadan ya selama 1 bulan penuh, yang itu diistilahkan dengan kita sibuk dengan ritual puasa ya, yang itu sifatnya adalah kita vertikal hubungan kita dengan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sibuk dengan puasa, kemudian qiyamul lail, baca Al-Qur'an, kemudian kita sibuk dengan wiridan, baca aurat yang dalam rangka untuk apa? Untuk membersihkan hati kita dari segala hal yang kemudian dianggap negatif, kotor dan dosa lah. Nah, kemudian setelah Ramadan kemudian kita masuk di bulan Syawal, diistilahkan dengan lebaran. Kita bebas dari dosa. Nah, namun dari istilahnya ibadah-ibadah yang sifatnya ritual ini kan belum menjamin orang manusia itu bersih, umat Islam itu bersih dari dosa. Masih ada hak yang sifatnya hakul adami. Hakul adami kaitannya dengan bagaimana hubungan muasyarah, interaksi antar umat Islam yang kadang dihiasi dengan percekcokan, kemudian dihiasi dengan kezaliman. Nah, ini yang kemudian dicoba dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara halal bihalal atau istilahnya istighlal, memohon halal dari orang lain, dari pihak lain. Nah, menjadi tradisi
dengan istilah halal bihalal. Yang ini sejarahnya kalau kita mau meruntut ya, ini dari formalnya ya menjadi sebuah tradisi yang kemudian juga negara, pemimpin-pemimpin negeri ini juga mentradisikan di berbagai instansi, di berbagai perkantoran dengan istilah halal bihalal juga. Nah ini dimulai dari apa? Dari kegundahan Bung Karno pada waktu itu. Ada yang saya baca itu tahun 1948. Beliau merasa adanya ketidakdamaian atau tidak akurnya antar politikus dan juga antar elemen bangsa di era itu pasca kemerdekaan kan itu. Pada saat itu ya Ustaz? Ya 1948 ya, ini kan masa-masa transisi ya. Jadi setelah kita merdeka kemudian kita seharusnya ini bersatu, malah terjadi masih ada kesenjangan ya, sekat-sekat kesenjangan pertarungan politik yang kemudian membuat Bung Karno ini harus mencari solusi bagaimana ini. Nah, beliau kemudian meminta fatwa atau meminta masukan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ya, salah satu pendiri NU. Ini bagaimana Kiai? Mudahnya seperti itulah. Lah, ini bagaimana kemudian supaya ada islah, ada perdamaian antar elemen agar bangsa yang negara yang baru ini bisa berjalan dan kemudian tidak terganggu dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Pertikaian antar elemen kan tidak perlu lah. Kemudian Mbah Hasbullah ini kemudian memberikan sebuah masukan, ayo kita adakan silaturahim. Nah, Bung Karno mengatakan silaturahmi sudah hal yang biasa, Kiai. Cari istilah yang kemudian menarik, belum populer, yang menarik. Belum pernah didengerin. Nah, baru kemudian Kiai Wahab mengusulkan istilah halal bihalal. Nah, dari itu kemudian Bung Karno mengadakan silaturahim yang dikemas dengan halal bihalal. Seluruh elemen bangsa ini, pemimpin-pemimpin dari berbagai kelompok yang ada di negeri ini kemudian bersatu dengan media halal bihalal. Nah, kemudian sampai saat ini berjalan menjadi sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat. Oke, Ustadz, apakah pada saat itu tidak ada pro kontra? Biasanya setiap kali pemimpin menentukan satu gagasan pemikiran, itu kan ada pro kontra. Apa yang membuat kegiatan ini bisa berjalan? Apakah dengan dalil yang sudah disampaikan atau bagaimana, Ustadz? Saya kira secara pendekatan kemasyarakatan ya, ini media yang paling jitu menurut saya. Jadi masyarakat sehingga ini jelas kok substansinya adalah silaturahim, substansinya adalah islah ya, ini perdamaian antar elemen yang selama itu dianggap kurang harmonis ya. Kemudian ada usulan, ada gagasan dari Kiai Wahab dan juga Bung Karno dengan istilah halal bihalal ini sebagai perekat. Sehingga mereka semuanya tidak mempermasalahkan itu. Bahkan kemudian setelah itu, pasca itu, kegiatan-kegiatan HBH ini kemudian menjamur di berbagai tempat. Meskipun ya nanti ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwasanya halal bihalal ini kan tidak ada di waktu Rasulullah. Iya, tidak ada di waktu Rasulullah. Ini kan kaitannya dengan apa? Dengan khilafiyah yang kemudian memang itu sesuatu yang sudah menjadi pegangan mereka, bahwasanya sesuatu hal, aktivitas amaliyah yang tidak ada secara eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Hadis dikatakan bid'ah itu kan biasa. Nah, ini hanya kelompok kecil saja yang mungkin sampai saat ini juga masih ada suara yang seperti itu. Tapi kemudian masyarakat Muslim dan bangsa Indonesia ini merasakan dampak manfaat daripada halal bihalal ini bisa apa? Bisa menjadi media wasilah yang paling efektif agar setiap elemen maupun antar individu bangsa ini itu bisa saling memaafkan, bisa bersilaturahim ya, bisa kemudian duduk bersama untuk membicarakan hal-hal besar untuk kemajuan dan persatuan bangsa ini. Itu artinya halal bihalal juga menopang salah satu rukun untuk ketika menuju kemerdekaan, begitu Ustadz? Saya kira ya, saya kira itu secara substansial iya. Jadi
bangsa ini kan bisa berdiri itu karena apa? Karena kebersamaan tadi, Karena kebersamaan persatuan. itu yang Nah, diciptakan juga dari halal bihalal persatuan juga, Ustaz, itu meskipun melalui proses yang dinamis ya, sebelum semua sepakat mendirikan NKRI ini semuanya kan ingin menang sendirian, tapi kemudian ego-ego sektoral itu kemudian bisa ditepis dengan apa? Keinginan untuk hidup bersama dalam satu wadah negara kebangsaan negara Republik Indonesia. Nah, itu harus terus digaungkan, dan kemudian memang butuh sebuah wadah media yang kemudian memang setiap generasi harus punya gagasan-gagasan, yang ide-ide yang baru. Nah, salah satu dengan istilah halal bihalal, dan ini begitu manjur sampai saat ini. Nah, ini harus juga perlu dipahami oleh generasi muda saat ini. Ini media silaturahim yang paling jitu, paling dasar dan paling efektif agar anak bangsa ini tetap bersatu. Nah, momen Idul Fitri yang paling tepat. Meskipun silaturahim itu tidak harus di saat bulan Syawal ya, Ustaz, ya. Tapi karena momen tahunan ini begitu dahsyat ya gaungnya. Dan itulah kemudian harus kita gunakan se-efektif mungkin dan semaksimal mungkin. Kira-kira begitu. Iya, Ustaz. Bahkan sampai saat ini pun jam-jam ini pun masih ada yang melaksanakan kegiatan halal bihalal, Ustaz, di beberapa rumah makan, restoran dan sebagainya, Ustaz. Ya terus saya kira. Ustaz, bersama Ustadz Fathul Qadir MHI. Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di Hujah Aswaja dari TV 9 Nusantara. Ustadz, tadi kita sudah diberikan semerap sama Ustadz tentang sejarah dari halal bihalal ini. Nah, kalau kita bertanya tentang, ini kan biasanya memang ada yang bertanya tuh, setiap kegiatan yang dilakukan itu meskipun harus ada dasarnya, diambil dari mananya. Ada nggak sih Ustadz dalil atau hadis atau mungkin Al-Qur'annya tentang halal bihalal ini, Ustadz? Dan bagaimana sih hukumnya halal bihalal ini? Terus lagi, banyak banget pertanyaan. Terus lagi, apakah halal bihalal itu ada ketentuan-ketentuan khusus pada saat Bung Karno atau Mbah Wahab pada saat itu membuat gerakan seperti ini? Harus begini, harus dengan lesehan, harus dengan ada elektonnya dan sebagainya. Sekarang kan macam-macam itu, Ustaz, bentuknya halal bihalal itu ya. Itu ditambah-tambahi dengan berbagai macam kegiatan lah intinya. Nah, okay. Kalau menurut Ustadz dulu, Ustadz panjenengan ketika membaca itu sejarahnya juga, apakah dasarnya dulu, hadis dalilnya dulu, terus bagaimana ketentuan-ketentuan dari halal bihalalnya baik, Ustadz? Saya kira ketika bicara silaturahim ini, saya kira hadisnya dan hadisnya banyak ya. Nabi Dawuh misalnya, beliau mengatakan ini di Al-Bukhari, man ahabba ayyub salto fi rizqihi, man ahabba ayyub salto fi rizqihi falyasil rahimahu. Man ahabba ayyub salto lahu fi rizqihi wa ayyusa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dia mengatakan, insyaallah artinya barang siapa yang ingin, yang suka rizkinya ditambah dan juga umurnya diperpanjang, maka bersilaturahimlah. Ini salah satu dalil ya. Nah, kemudian misalnya untuk ekspresi silaturahim ini kan sesuatu yang tidak kaku, tidak baku. Silaturahim harus seperti ini, tidak ada keterangan dari Quran maupun hadis yang silaturahim itu harus begini. Hanya kemudian secara umum saja silaturahim dengan media apa saja ya. Kita kemudian mengadakan perkumpulan ya, kumpul-kumpul, kemudian kita dengan tradisi ujung di bulan Syawal. Ini salah satu ekspresi silaturahim. Nah, tapi dalam konteks silaturahim dalam konteks Lebaran ini atau Syawal ini, yang diistilahkan dengan halal bihalal tidak hanya sekedar silaturahim yang kemudian hanya bertemu saja, tapi di situ ada muatan saling menghalalkan ini. Jadi ada muatan rekonsiliasi atau muatan damai, pasrah kesalahan agar dimaafkan. Jadi saling memaafkan. Nah, istilah halal bihalal ini yang lebih tepat adalah istighlal. Jadi istighlal sebagaimana Kanjeng Nabi juga dawuh, man kanat indahu matlamatun li akhihi min irdihi au min syai'in falyatahalalhu minhu al-yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Ini salah satu dalil halal bihalal. Jadi silaturahim yang kemudian dikemas dengan halal bihalal tidak hanya kemudian bertemu saja ya, tapi di situ ada rekonsiliasi.
Jadi saling memaafkan, meminta maaf yang diistilahkan dengan istighlal. Nah, Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis yang saya baca tadi, jadi barang siapa memiliki kezaliman atau pernah berbuat zalim kepada saudaranya, kepada temannya, kepada tetangganya, kepada koleganya, ya, dan baik itu yang berkaitan dengan harga diri maupun dengan apapun hal, atau misalnya bisa kita contohkan berkaitan dengan materi. Misalnya contoh yang berkaitan dengan harga diri, misalnya kita pernah melecehkan, pernah gosip, pernah hasut, ya, ini kan perbuatan zalim. Nah, perbuatan zalim ini, maka Kanjeng Nabi ini menyuruh kita untuk istighlal. Fal yatahalalhu minhu al-yaum. Al-yaum itu saat ini qabla alla yakuna diranur wala dirhamun. Sebelum dinar atau dirham atau materi atau kekayaan itu sudah tidak ada fungsinya, yakni hari kiamat. Sebelum kita meninggal, sebelum hari kiamat, kita harus minta halal. Nah, bagaimana kemudian ketika seseorang ini berbuat dolim kepada orang lain, yang sifatnya itu personal maupun kolektif, ya, ini konsekuensinya, ya, in kana lahu amalun sholih fa ukhidha minhu biqadri mazlamatihi. Maka orang yang berbuat dolim ketika dia memiliki amal soleh, ya, pahala yang banyak, maka akan diberikan kepada orang yang dizalimi ketika orang tersebut tidak mau meminta maaf. Nah, konsekuensinya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana, ada sebuah pertanyaan, misalnya begini, ketika seseorang itu banyak berbuat zalim tapi kemudian jika dia itu juga ahli maksiat, tidak punya amal soleh sama sekali. Masya Allah. Ilam takun lahu hasanatun, ya, fa akhadha bisayyi'ati sahibihi fa khumila alaihi. Maka dosa-dosanya orang yang dizalimi tersebut maka akan dilimpahkan, dibebankan kepada orang yang berbuat zalim. Nah, ini salah satu sabda Nabi yang kemudian menjadi salah satu pijakan kita harus istighlal, harus berhalal bihalal. Harus kita meminta halal kepada orang-orang yang kita zalimi. Nah, secara personal maupun secara kolektif, ya, kemudian kita ekspresikan dengan apa? Misalnya dengan di bulan Syawal kita kemudian ujung, ya, silaturahim kepada ibu kita, bapak kita, kakak kita, saudara kita, kemudian tetangga. Nah, secara lebih luas lagi elemen bangsa ini secara kolektif, misalnya antara organisasi satu dengan yang lain, ya, antara partai politik yang satu dengan yang lain, antar instansi satu dengan yang lain, kemudian mengadakan halal bihalal. Ya, halal bihalal ini kan kemudian diekspresikan dengan kegiatan-kegiatan pertemuan itu. Itu sebagai ekspresi apa? Ekspresi istighlal, meminta halal, sama-sama kemudian sumeleh lah, mengakui kesalahan, mengakui dosa, dan kemudian ayo kita bareng-bareng saling menghalalkan. Setelah itu baru kemudian kita istilahkan dengan kosong itu, kosong dari dosa. Setelah bulan Ramadan kita fokus untuk bermunajat kepada Allah, yang sifatnya adalah ibadah-ibadah yang sifatnya ritual, ya, puasa, kemudian membaca Al-Quran, kita sholat malam, sholat sunnah, ya. Nah, tapi ada aspek yang sifatnya sosial ini juga harus dibenahi. Nah, ini ketika tidak dibenahi, maka tadi ibadah-ibadah itu juga akan hilang, pahalanya diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi secara sosial tadi. Makanya kemudian para ulama kita dengan kecerdasan itu, salah satunya adalah bahwa hasbullah, kemudian dengan mengadakan kegiatan halal bihalal antar elemen bangsa ini, supaya apa? Semua pemimpin pada waktu itu, ya, yang kemudian ada perbedaan pendapat yang kemudian sulit untuk disatukan, dengan adanya halal bihalal yang dilakukan atau kemudian diselenggarakan oleh Bung Karno, kemudian bisa akur, ada rekonsiliasi. Nah, halal bihalal ini sebagai media rekonsiliasi anak bangsa, sehingga apa? Negara bangsa ini tetap utuh. Dengan cara apa? Dengan cara silaturahim yang dibungkus dengan halal bihalal. Baik, memang kalau kita ngomong masalah halal bihalal ini, ya, artinya di situ ada banyak sekali hal yang bisa kita manfaatkan, ya, Ustadz, terutama untuk persatuan dan kesatuan, ya, Republik Indonesia, negara kita. Nah, Ustadz, apa peran dialog dan saling maafkan dalam acara halal bihalal itu memperkuat hubungan sosial di antara masyarakat saja, itu bagaimana, Ustadz? Ustadz, bagaimana penggunaan teknologi dan media sosial ini dapat memperluas dampak halal bihalal
dan dalam menyebarkan pesan persatuan dan mengajak partisipasi aktif masyarakat. Mengingat kalau beberapa tahun lalu kita sempat melihat ketika ada pilpres dan sebagainya, ini sampai ada pengelompokan istilah kelompok-kelompok itu, Ustadz. Ada yang menyebut dari yang sana itu kadrun, ada yang cebong dan sebagainya. Nah, apakah dalam momen ini tidak ada peran aktif untuk menghilangkan semacam itu, Ustadz? Apakah bisa dan bagaimana caranya? Saya kira halal bihalal ini media yang paling efektif ya, yang natural dari berangkat dari masyarakat. Nah, ini bagaimana kemudian kita yang kemudian merasa memiliki kewajiban untuk membangun persatuan dari polarisasi masyarakat karena faktor politik itu ya, bagaimana kemudian menggunakan momen Syawal ini dengan halal bihalal digunakan untuk apa? Untuk memicu bagaimana persatuan itu penting. Dengan apa? Dengan kita mengadakan halal bihalal antar elemen ya, anak bangsa ini yang sifatnya nanti lokal ya, kemudian nasional atau kemudian sifatnya misalnya antar pelajar, antar partai politik ya, antar organisasi ya. Ini spirit dari halal bihalal ini harus terus kita gaungkan. Karena ini pentingnya ya Ustadz ya. Bukan hanya di momen-momen Syawal saja, tapi setelahnya itu perlu ditingkatkan spirit dari halal bihalal itu, Ustadz. Nah, ini butuh sebuah kreativitas dari kita ya, khususnya dari pegiat-pegiat atau pemuda-pemuda yang sadar akan persatuan bangsa ini. Bagaimana kemudian medsos ini diisi dengan kreativitas, dengan spirit halal bihalal. Coba meskipun nanti sudah habis waktu Syawal, tapi spirit halal bihalal harus terus dimunculkan. Nanti dengan istilah-istilah yang berbeda. Ya, karena contohnya seperti apa itu, Ustaz? Contoh misalnya gini, pasca Syawal, kemudian ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kegiatan itu rekonsiliasi yang sifatnya kultural ini harus terus dimunculkan. Nah, misalnya begini, misalnya contoh di medsos dengan selalu memunculkan bagaimana persatuan itu penting, karena persatuan itu juga salah satu syariat ya, salah satu nilai-nilai dari syariat. Dengan dalil-dalil silaturahim dimunculkan. Nah, spirit halal bihalal ini harus terus digaungkan dan kemudian butuh kreativitas. Dengan harapan apa? Karena mau tidak mau media sosial ini kan paling efektif ya, media, betul. Instrumen paling efektif untuk mengajak masyarakat ini mau pecah atau mau bersatu. Tinggal banyaknya kita tinggal banyakan lah, maksudnya tinggal yang banyak yang mana, yang ingin mengajak kepada provokasi, mengajak kepada perpecahan dengan hoax ya, atau dengan kemudian diisi dengan konten-konten yang kemudian menjadi pijakan, menjadi spirit untuk bersatu. Nah, ini momen yang tepat. Kita butuh kreativitas dari generasi muda kita, khususnya generasi Nahdliyin. Ya, kita sudah punya instrumen yang sifatnya ini kan berangkat dari kultur, dari budaya, dari tradisi, yang berangkat dari bawah, yang kemudian ditangkap oleh para pemimpin bangsa ini, sehingga efektif untuk apa? Untuk media itu tadi rekonsiliasi, untuk saling memaafkan. Nah, kalau ini kemudian dikemas dengan bagus, sesuai dengan konteks sekarang, sesuai dengan generasi sekarang ya, maka akan terus bangsa ini akan terus tetap dalam kondisi yang baik-baik saja, karena persatuan itu penting. Jadi persatuan itu yang kemudian menjadi pilar besarnya bangsa ini, majunya bangsa ini. Nah, ini dengan instrumen-instrumen yang baru, meskipun nanti sudah tidak bulan Syawal, istilahnya mungkin bukan halal bihalal lagi. Monggo istilahnya apa saja, yang penting spiritnya dari halal bihalal ini. Halal bihalal spiritnya dari apa? Dari nilai-nilai silaturahim, istihlal, dari spirit-spirit yang muncul dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang kita pahami selama ini. Misalkan maju bersama, menguat bersama. Itu salah satu misalnya itu. Ini menjadi slogan misalnya, konten-konten para pemuda-pemuda kita, para pegiat-pegiat medsos khususnya dari pemuda-pemuda dari Nahdliyin, khususnya ya, atau siapapun lah yang kemudian punya kepedulian untuk keberlangsungan bangsa ini dan tetap kita harus bersatu. Ini media yang paling efektif. Jangan kemudian syariat Islam ini kemudian malah dijadikan sebagai alasan untuk saling
memecah belah, merasa paling benar, merasa paling tinggi, merasa paling berkuasa, jangan. Oke. Ya. Baik, saya jadi ingat kemarin kegiatan Fatayat Mojokerto Ustadz, Ya. dan juga Ansori kan ada acara bareng. Nah, itu ada moto seperti itu. Ya. Maju bersama, menguat bersama. Saya kira itu adalah keterusan dari Ya, acara spirit dari acara lebih daripada halal gitu, Ustadz. istiqlal, dari halal bihalal, Oke. dari silaturahim ya. Ustadz, kalau menurut panjenengan, apa strategi yang dapat dilakukan melalui halal bihalal untuk mempromosikan integrasi sosial dan mengatasi potensi konflik di antar berbagai kelompok dalam masyarakat? Mengingat sebentar lagi kita juga akan masuk di tahun-tahun politik ya Ustadz. Ya, kita tahu ya, tradisi yang sudah mengakar di Indonesia yang kemudian bisa kita lihat tidak banyak tidak ditemukan di negara lain ya, atau mungkin saat ini sudah mulai merembet ke berbagai negara dengan apa istilah halal bihalal, kemudian ada tradisi budaya ujung ya, silaturahim ke saudara. Nah, tradisi mudik ini kan sesuatu yang dahsyat untuk media silaturahim, untuk media rekonsiliasi. Nah, ini menurut saya yang harus digaungkan, spiritnya itu yang harus digaungkan. Jadi ketika kita punya momen tahunan, ada mudik, ada lebaran, ada Idul Fitri, kemudian kita pulang ke tempat atau ke rumah asal masing-masing yang kampung kemudian halaman, kampung halaman ya, dari kota kampung halaman. Kayak saya misalnya kemarin selama 10 hari harus di kampung saya di Magelang ya. Oh, aslinya Magelang. Ya, saya Magelang lah. Di sana kan saya kira misalnya dari kearifan lokal ya, misalnya di kampung saya itu sampai 7 hari itu masih rame, sampai 10 hari itu masih rame orang ujung. Jadi yang dekat-dekat ini, yang dekat itu tetangga ya, saudara. Nanti saudara jauh sampai 10 hari masih rame ya, Ustaz. Dan ini dijadikan spirit untuk terus mengadakan rekonsiliasi antara anak bangsa ini. Baik, Ustaz. Terkait dari spirit silaturahmi kita tadi yang sudah dibahas sama Ustaz tadi, ke depannya. Nah, bagaimanakah seandainya spirit itu terjadi? Menggunakan kelompok dengan cara mengumpulkan orang dengan dalih silaturahmi, karena ini merupakan spirit dari halal bihalal, tapi di dalamnya diisi dengan berbagai macam kegiatan seperti yang sudah nih, mengingat sudah masuk tahun-tahun politik nih Ustaz. Di dalamnya diisi dengan pengumpulan massa dan sebagainya. Kalau menurut Ustaz yang seperti itu bagaimana Ustaz? Saya kira jadi halal bihalal ini kan spiritnya ada silaturahim ya. Kemudian ada kepentingan-kepentingan apapun itu, yang penting kepentingan itu tidak untuk maksiat, tidak untuk membohongi masyarakat, tidak untuk membohongi orang-orang kecil. Artinya diperbolehkan. Ya, saya kira politik itu kan sesuatu yang halal. Politik itu kan seni untuk berkuasa, seni untuk menguasai. Nah ini Ustaz, kadang-kadang kalau kita sudah ngomongin politik ya, orang-orang masyarakat itu pasti wah gini nih. Padahal tidak ada hukumnya juga kalau kita bermain politik itu haram. Gitu Ustaz. Ya, tanpa politik Islam ini kan juga ada siasah syariah ya, siasah syariah politik yang didasarkan dengan didasarkan pada syariat dan itu sesuatu yang sifatnya legal menurut syariat. Nah, tinggal bagaimana kemudian. Jadi karena memang politikus kita pintar untuk memanfaatkan itu. Ketika politikus pintar untuk memanfaatkan momen halal bihalal untuk menggait massa, atau kemudian mencanangkan untuk mengiklankan program-programnya, atau memperkenalkan sosok misalnya calon saya. Ini kan sah-sah saja. Nah, tapi kemudian yang penting kontennya ini bukan sebuah pembohongan publik, bukan. Ini artinya ada sesuatu yang dipertanggungjawabkan dan ya, secara personal, hubungan dia dengan Allah, secara sosial bagaimana kemudian masyarakat ini dengan masyarakat. Masyarakat sekarang sudah cerdas kok. Jadi ya gitu. Yang penting bagaimana kemudian media silaturahim, media halal bihalal ini digunakan sebaik mungkin. Saya kira tidak ada salahnya ya. Halal bihalal politik saya kira nggak mungkin. Daripada kemudian saling bertengkar, yang mending kita kumpul duduk antar partai, duduk menentukan calon ini. Kemudian nanti setelah itu yang sana juga duduk dengan partai yang lain. Kemudian nanti kita
ketika ada kontestasi, yaitu satu yang sifatnya legal, boleh-boleh saja, meskipun dikemas dengan silaturahim. Yang penting bagaimana konten dalamnya itu bukan sebuah kebohongan publik, itu yang penting. Nah, ketika para politikus kemudian bersilaturahim, berhalal bihalal untuk tujuan ya meraih kekuasaan, ya kita yang kemudian pegiat-pegiat persatuan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik, bagaimana kepentingan politik kebangsaan ini juga harus terus digaungkan. Meskipun mereka saling berkontestasi dengan memanfaatkan media halal bihalal boleh-boleh saja, tapi kita terus harus menggaungkan kesadaran politik kebangsaan ini. NU kan politiknya politik kebangsaan, bukan politik partisan kan begitu. Nah ini NU sebagai organisasi yang kemudian salah kepentingan politiknya adalah kepentingan politik kebangsaan ya. Bagaimana bangsa ini utuh, bagaimana bangsa ini maju, bagaimana bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang punya visi yang baik, misi yang bagus, bagaimana punya para birokrat-birokrat yang kemudian amanah, ini yang penting, yang ini harus digaungkan. Nah ini butuh instrumen media ya, yang tepat ya menurut saya ketika konteks Lebaran ini ya dengan halal bihalal yang nanti sebagaimana saya katakan tadi pasca Lebaran harus digaungkan juga ini spirit halal bihalal atau istiqlal ini. Supaya apa? Meskipun nanti menghadapi tahun politik tidak ada misalnya politik identitas, tidak ada stigma yang kemudian atas nama agama yang kemudian kemarin ada istilah kampret, ada istilah kadrun, ada istilah cebong yang ini akan membuat polarisasi masyarakat. Padahal setelah para pemimpin politik itu duduk bersama, masyarakat juga tidak dapat apa-apa kan. Para pimpinan yang kemudian punya kepentingan mereka bisa islah, tapi di bawah ini masih bertengkar. Nah ini makanya kemudian harus digaungkan ini persatuan sambil kita juga dari aspek pencerdasan ya. Pencerdasan masyarakat terkait dengan momen-momen politik ini supaya kita tidak fanatik buta ya kepada tokoh-tokoh politik kita, tapi kita juga harus cerdas. Baik. Itu salah satunya yang kita gunakan momen halal bihalal itu. Baik, Ustadz, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman halal bihalal dalam mempererat hubungan antar umat beragama dan suku di Indonesia ini, Ustadz? Nah, ini yang menarik juga. Nah, ini kecerdasan ulama kita, ulama NU itu luar biasa. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi dengan yang tadinya itu berangkat dari teks hadis tadi ya. Teks hadis halal istiqlal, teks hadis tentang silaturahim, ayat-ayat yang berkait dengan persatuan misalnya. Ini kemudian dipahami oleh para ulama, dipahami secara kontekstual, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Sehingga apa? Sehingga yang istilah-istilah halal bihalal itu kadang juga tidak hanya melibatkan sesama umat Islam. Halal bihalal juga nanti non-muslim pun kemudian diajak. Bisa kemudian meskipun mereka itu non-muslim, tapi istilah halal bihalal ini sudah istilah yang populer dan kemudian membumi menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Sehingga apa? Bangsa Indonesia itu terkenal dengan budaya bersatu. Nah, bersatu meskipun berbeda-beda. Nah ini yang kemudian menarik. Pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami teks-teks Al-Quran maupun Al-Hadis diimplementasikan dari pemahaman para ulama salafun soleh kita, kemudian diimplementasikan oleh para wali dan para ulama-ulama kita ya, kemudian ditatbikkan, disesuaikan dengan konteks Indonesia, kultur Indonesia, budaya Indonesia. Nah ini sehingga apa? Sehingga ada hubungan yang harmonis antar umat beragama, antar etnis, antar kelompok yang kemudian akan membangun Indonesia ini menjadi negara yang bersatu, berdaulat dan maju. Itu dengan apa? Dengan tradisi halal bihalal yang muncul dari tradisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari tradisi Nahdliyin yang kemudian diadopsi ya, diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia ini tanpa melihat agama apapun. Semuanya tradisi halal bihalal bisa masuk. Karena apa? Spirit dan substansinya adalah silaturahim dan saling menghalalkan, saling memohon maaf. Ya ini menarik. Ada pilar persatuan bangsa ini ya dengan silaturahim. Ustadz, dan kita berada di segmen terakhir. Sebelum kita masuk atau kita undur diri, kita akan bertanya tentang
halal bihalal atau kesimpulan dari pembahasan kita Ustadz yang tadi juga sudah dibahas tentang halal bihalal itu bisa berimbas seperti ini dan bisa mengakibatkan ini, spiritnya harus seperti ini. Nah, kalau kita tarik garis merahnya dari perbincangan kita dari awal ini apa nih Ustadz tentang halal bihalal Ustadz? Halal bihalal adalah tradisi genuine Indonesia ya, Muslim Indonesia yang itu juga lahir originally original from Indonesia. Begitu. Ulama-ulama kita yang khususnya Mbah Hasbullah bersama Bung Karno ya, yang menginisiasi halal bihalal yang spiritnya adalah spirit silaturahim, spirit rekonsiliasi antar anak bangsa. Karena apa? Kita sebagai manusia yang secara personal maupun kita secara kolektif ini kan pasti tiap hari berbuat dosa. Betul. Baik yang sifatnya itu vertikal dan horizontal sama secara sosial kemasyarakatan ya. Kita pasti ada gesekan-gesekan. Nah, bangsa ini bangsa yang besar, berdiri di atas perbedaan, pluralitas ya, kemajemukan ini harus terus dipupuk kebersamaan. Nah, dengan adanya momen-momen halal bihalal, yang ini harus spiritnya harus terus digaungkan. Karena apa? Halal bihalal adalah media yang paling dahsyat, media paling efektif untuk menjalin kebersamaan antara elemen bangsa ini untuk apa? Agar bangsa ini terus lestari, tetap hidup, tetap lestari. Kemudian bagaimana kemudian nanti setelah kita tetap bersatu, bangsa ini kemudian bagaimana kita berpikir untuk memajukan bangsa ini. Dengan spirit halal bihalal, dengan spirit persatuan, kita bisa menuju kepada bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, mungkin ada beberapa hal yang ingin diberikan atau disampaikan kepada generasi muda-muda kita nih Ustadz, terutama pegiat sosial media yang sebentar lagi ini pastinya akan laris-larisnya Ustadz. Apakah ada dari spiritnya halal bihalal yang perlu disampaikan kepada generasi muda kali ini Ustadz? Ya, pesan saya terhadap generasi muda, khususnya generasi muda Muslim ya, kita harus sadar bahwasanya bangsa ini bangsa yang besar, yang kemudian ada potensi untuk perpecahan, dan kita harus menyadari kita yang akan mendiami bangsa ini dan anak cucu kita. Kita harus berpikir ke depan bagaimana bangsa ini tetap bersatu. Spirit halal bihalal harus terus kita gaungkan di media sosial dengan berbagai platform, dengan berbagai cara. Kira-kira begitu. Nggih, matur suwun Ustadz Fathul Qadir MHI tim Aswaja Center Jawa Timur yang sudah hadir di Hujah Aswaja kali ini pemirsa. Semoga bermanfaat. Saya Adi Prasetyo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih. Minal aidil faizin, mohon maaf lahir dan batin dari teman-teman Hujah Aswaja. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.